Welcome back to podcast Kampiun. Karena semua bisa jadi juara. Bersama saya, gue lupa tadi namanya apa. Siapa? Piren Jangka. Piren Jangka. Piren Jangka. Gue ini aja deh yang lagi populer sekarang, Chong Sung Kim. Saya Chong Sung Kim. Gimana nih habis memilih pilihan Anda? Iya. Setelah mencoblos wajah kesenangan Anda. Benar. Kayak anjir gue kesel sama si muka ini, pengen gue coblos. Kayak udah selama ini kampanye dan akhirnya gak ngeliat lagi flyer ataupun APK. Akhirnya sudah dibersihkan ya semua banner-banner ya. Semua, jadi Anda akan tidak melihat lagi Eriko Sutardurga yang tancidor, gak akan lihat lagi Eriko Sutardurga yang naik bajai, Nggak lagi Eriko Sutardurga main pencak silat, nggak lagi Eriko Sutardurga bonceng naik Vespa, Ganjar Pranowo, tidak lagi Eriko Sutardurga akhirnya menampakkan wajah aslinya. Dan nggak lagi ngelihat Mas Inter Basarimu dengan jersey timnasnya Dan kemeja putihnya tentunya. pastinya. Dan karena habis pemilu nih, habis nyoblos, jadi kita akan sebutin 5 hal yang harus lo lakuin setelah pemilu. Setelah pemilu. Karena kan biasanya kalau udah pemilu itu tandanya lu coblos itu jari kelingking lu itu ada cap tinta. Yoi. Kita udah kapus. Tuk gitu biasanya. Suruh menyelamkan jempol kita ke kolam tinta. Benar. Dan banyak banget nih hal yang lo bisa lakuin setelah pemilu. Oke. Salah satunya Pak, nomor 1 Pak, adalah pantengin TV buat quick count. Betul. Karena sempat ada sindiran gue pernah lihat di sosmed. Bilang apa? Di negara mana kalau negara ini itu butuh waktu seminggu, Amerika butuh waktu 3 hari, Indonesia belum mulai pemilu udah tahu siapa pemenangnya. Anjir. Ada sih orang negeri politikus yang ngomong kayak gitu. Ada sih. Itu dia nyindir Orde Baru. Oh iya. Soeharto. Udah ketahuan duluan ya. Ketahuan siapa menangnya. 32 tahun. Karena quick count itu kan tiap hari berubah-berubah ya. Jadi mungkin masih penghitungannya sekarang masih ya 5 hari ya, 4 hari setelah pemilu kan. Oh gitu? Gua kira bukan 1 hari cuy. Oh enggak, quick count mah lama, pas bisa seminggu. Quick count kan cuma survei sampel dari beberapa TPS. Betul. Iya, perwakilannya Sumatera. Margin errornya gede tuh. Iya, nah itu perwakilan belum dihitung semuanya. Kalau dihitung semua kalau nggak salah ya sebulan. Yang dari KPU menghitung KPU, suara yang semua masuk nih yang official. Manual. Jadi tuh agak ribet, nanti hitung manual di per TPS, dihitung manual lagi per kelurahan, dihitung manual lagi kecamatan, dihitung manual kota, provinsi, baru antariksa. Banyak hitung-hitungannya Pak. Tapi seribet itu karena biar detail. Belum nanti sama case-case yang harus ngulang ambil suara ulang ya, gitu. ambil suara ulang itu harus ada. Biasanya ada. Karena case kayak contohnya misalkan Apa? di satu daerah nih Ternyata kebanjiran. Terus suara-suaranya anyut nih ke Aceh. Nah, waktu itu, di bawah tuh padahal tuh. Iya, di bawah nih anyut. Nah, itu harus suara yang di situ ulang. Terus atau nggak hujan badai di satu tempat. Jadi nggak bisa pemilihan, nanti ada ulangnya. Melihat kejadian kayak gitu, gue jadinya punya pikiran negatif nih. Kenapa emangnya? Sengaja ada bencana Mbak. Karena hasil waktu penghitungan di lokasi nggak memuaskan. Bisa, tapi kan sekarang per partai itu punya saksi sendiri Pak. Oh. Mereka akan diutus satu persatu per partai masing-masing itu. Lu TPS ini ya saksi ya, gitu. Jadi setidaknya partai lu itu sah atau enggaknya itu nanti diperhatiin sama satu orang. Oh iya. Per partai ya. Kan sekarang ada 20. Berarti akan ada 17 pengawas 18 di 18 pengawas di semua non Aceh. Non Aceh, ya. Non Aceh. Kalau di Aceh ada 24 pengawas. Iya, Ya? coba kalau satu ada yang meleng gara-gara ngobrol. Saya kan ngobrol gitu kan. Iya. Oke, nomor 6. Caleg 1 sah. Terus ngobrol. 2 enggak sah. 3 sah gitu ya. Terus dia bilang, 2 gimana tadi? Enggak tahu. Ulang. Itu ulang dari awal. Saksi juga berhak meminta ulang. Berhak meminta ulang. Tolol. Karena harusnya dia tuh fokus, anjing jangan nyusahin orang. Kadang-kadang gitu kan.
kadang kepo nih sama seseorang nih kan, pengen tahu nih Hah. entah itu pekerjaannya atau apa kan, jadinya kepo kan, terus ngobrol malah jadinya nggak Tetep konsep. tolol. Lu tuh udah dikasih amanah cuy. Papa sebagai saksi, ya fokus pada pekerjaan lu. Lu cuma jadi saksi itu di waktu itu aja lo. Lu harus jadi saksi bisu gitu kan di sana. Saksi bisu. Kagak kan? Iya. Maka lakukanlah pekerjaan lu sepenuh hati. Cuma sekali itu aja kok, sebentar. Nggak seumur hidup lu jadi saksi kayak begitu. Tapi udah lewat, jadi udah beres. Iya udah beres ya. Beres. Jadi apa 5 hal? Tadi kan udah ya satu. Satu. Pantengin TV buat Kikuan. Pantengin TV buat Kikuan. Satu. Yang kedua, cari diskonan Pak, karena Oh biasanya ada promo iya, tuh. kalau Anda sudah memilih Ya. ke sini diskon. Kalau dia golput di rumah ada Iya, tinta. Terus ada yang satu orang, kok ini tintanya ininya biru terus ya, kok ungu terus, emang Ternyata. di karantina terus, Oh. di karantina kan lama ungu tuh. Darahnya mampet. Kan lu masih pernah ya waktu sekolah ya, mampetin darah di Iya. di jari. Terus kan? seneng gitu dipegang karena dingin. Iya. Terus Padahal tolong itu udah bangke. Itulah mayat anjir. lama-lama Lu menjadikan jari lu mayat anjir. jadi nih udah milih sama mama gede itu kan lu. Karena udah 2 tahun mungkin untuk buat diskon dong pemilu. Jadi bisa milih nih kemana-mana nih, mungkin bisa lo manfaatin nih diskonnya, mungkin lo nyari baju, Betul. nyari apa bisa nih pakai. Biasanya sih ada makanan. aja. Apa? Biasanya promonya makanan cuy. Makanan iya biasanya di hari H sih Pak. Ah, Di hari H. Kalau kemarin gua langsung cari ini Pak, diskon ini Pak, pulsa Pak, pay later. Udah pay later. diskon lagi. Agak-agak nggak mungkin anjir. Diskon tuh kalau mau makanan sih, makanan yang lu nggak pernah lu makan. Kayak makanannya mahal banget tapi dia punya promo, itu mending lu langsung sikat dah. Contoh, lu biasa nggak pernah makan di Hanamasa. Nah ternyata Hanamasa tuh punya promo menarik. Oh iya. Tinggal menunjukkan kelingking lu gitu kan. Hmm. Terus misalnya, nggak jadi. Gak apa-apa, lanjutin aja, kita menghargai. Kali aja ada kampiris daerah mana Lubuk Linggau. Singkawang. Oh, Singkawang. Yang tertawa karena jokes lu itu. Oh iya. Barangkali ini loh Pak, mie pansit gitu kan, mie pansit diskon Aliong. Nah itu biasanya tuh. Biasa tuh. Nah, itu yang cari Ternyata tukang mie pangsitnya itu caleg, makanya dia orang harus pilih nanti diskon pilih gue. diskon, tapi harus pilih gue ada fotonya. Iya. Udah kirim satu, dikirim bluetooth ke orang-orang. Seini. Kok udah kok. Demi Kok udah, diskon. kok. Sampai ada baik kok, udah kok. Lu nggak milih, bocil gitu. Yang ketiga Yang lo harus lakuin setelah lu nyoblos adalah tidur siang, Pak. Iya dong, kita capek cuy. Capek nunggu, capek ngantri, energi udah habis tuh mantau. Benar, apalagi lu libur kan ya, hari libur. Kapan lagi? Hari Di McD, istirahat. kapan lagi? Mana lagi selain di Mana McD? lagi? Selain di McD. McD ya itu. Nah itu, jadi lu harus manfaatin tidur siang lu itu. Betul, kapan lagi bisa tidur siang? Nanti sore-sore lu liat TV, liat quick count tuh. Kemarin Betul, gue kapan gitu. lagi lu day off, bukan motong cuti. Yoi. Dan ternyata faktanya adalah, lu tau gak kenapa pemilu itu diadain pasti kebanyakan hari Rabu? Emang iya ya? Iya, amatin sama lu. Pemilu itu pasti hari Rabu. Kenapa? Karena biar orang nggak long weekend. Oh, cuti panjang nanti. Nanti jadinya. orang jadi memanfaatkan long weekend yang ada hari liburnya, malah yang ada hak buat suaranya nggak ada. Karena liburan. Karena liburan. Golput. Yang bener aja. Rugi dong. Iyalah rugi. Rugi kan? Nggak pakai hak suaranya. Iya. Jadi kenapa itu hari Rabu biar dibikin tanggung, memang libur sehari, ya biar orang besok masuk lagi. Gitu, Betul. Pak. Keren juga ya negara memikirkan seperti itu. Maksudnya simple sih. produktivitas tuh jangan berkurang karena libur waktu pemilu. Tapi by the way ya, konsep hal seperti itu sebenarnya harus dipikirkan panjang-panjang sih, karena kita nggak tahu efek short term atau long termnya itu sebagai apa untuk hal itu. Contoh Dalam menaruh tanggal pemilu karena di hari Rabu. Contoh, Warkop DKI, Dono Kasino Indro, itu yang nentuin tanggal tayangnya itu kasino. Aha. Dan kasino selalu nentuin apa?
kalau nggak sebelum Lebaran, setelah Lebaran. Karena kasih tahu di situ orang liburan pasti nonton bioskop. Jadiin kita itu sebagai hiburannya mereka di Lebaran. Saat pulang kampung nonton bioskop bareng ke warkop. Itu otak kasih. Mantap. Dari Indro yang bilang. Padahal, nah terus gimana nih kalau punya stok film 2 kali? Tahan. Jangan keluarin dua-duanya, mumpung gitu jangan. Iya, karena yang di tendang warkop itu esensi menunggunya. Jadi orang akan nunggu gak bosen tuh kan? Bisa jadi kayak pasti Lebaran nih keluar. Iya, nah jadi ditunggu-tunggu gitu Pak. Nah hal seperti ini harus kita punya sebagai warga Indonesia biar tahu nih time management yang bagus buat hidup kita berikutnya juga. Luar biasa, keren sekali. BS Golden Ways. Yes, Golden Ways. Kita sebagai manusia. Gitu. Itu. Gitu. Yang keempat. Update status Pak. Iya dong, kapan lagi? Namanya pemilu, kita habis nyoblos, habis menyuarakan apa yang kita pilih. Itu nanti nih gue yakin. Kemarin. Gue yakin Gak kemarin tuh di story gue sama TikTok gue itu banyak cuy yang ini sama jari kelingking. Iyalah, banyak yang positif. Lu cek lagi aja mungkin di highlight di highlight story teman-teman ya. Pemilu 2024 nanti lu cari highlightnya. Langsung dari awal ngasih KTP, iya, nunggu. Biasa gitu tuh. Nyoblos, bunuh semuanya. Iya lah, membunuh kan dicoblos. Dicoblos, dibunuh kan itu ya. Biar sobek maksudnya. Iya, dia sebenarnya boneka voodoo. Tapi gimana ya, kebayang gak sih pas lu nyoblos? Ternyata ini Nyoblos pipi Ganjar sakit. Itu 250 juta orang nyoblos, besok pipi Ganjar gini. Coblos dagunya Caimin misalnya. Camel. Aduh, tuh update status ya. Jadi mungkin biar lu sombong nih gue milih ya, tapi harus milih sih ya bagi lu yang belum update. Jangan hanya pamer. Ya oke lah lu udah upload itu gitu ya. Oke lu udah upload itu, tapi tetap niatannya tolong diperbaiki gitu. Jangan niatannya sombong memilih, tapi karena ya inilah kewajiban lu sebagai warga negara. Lu memilih, lu mengajak teman-teman lu. Karena udah ngepost itu kan mungkin lu juga akhirnya setelah membujuk teman-teman lu untuk ambil kesempatan untuk ambil suara. Kalau nanti ada putaran kedua. Oh iya, tapi ya kalau nanti ada putaran kedua. Kalau nanti ada putaran kedua. Iya, sebenarnya sih quick count-nya kan ada menang enggak udah sebutin. Nanti ya lu tinggal lihat TV lah. Iya, lihat TV lah. Gampang lah kan. Lihat aja. Bahkan sampai lu lagi nonton ini pun quick count-nya lagi jalan. Pasti. Dan gue harap sih sebenarnya nanti pada saat quick count-nya partai yang gue suka itu maju parlemen sih karena Amin. Karena itu juga mewakili suara lu kan? Iyalah. Bukan karena partai itu itu suara gitu kan. Suara gua banget. Jadi semoga PKN menang. Gua kalau lihat orang PKN ya, iya. Kayak lihat orang Madura cuy. Mirwan Amir. Ya. Dia tetap satu pelopor PKN juga. Oh, pelopor dia. Ya, Nggak cuma Anas Urbaningrum. Enggak, dia satu ininya. Oh, pantas dia di dapil neraka nomor 1. Tapi maaf, Pak Pemirwan, maaf, Anda dapil 2 Jakarta Pusat, luar negeri. PKN, DPR RI nomor 1. Semoga Bapak lolos. Peluangnya lebih gede loh. Partainya lolos semoga. Partainya nomor 7. Partai lagi. DPR RI itu pakai parliamentary threshold, Pak. Jadi lu harus 4% dulu. Supaya meskipun suara lu banyak, lu bisa naik? Iya. Oh. Tahun 2019, Grace Natali atau Samaliani gitu, gue lupa. Itu mendulang suara di Jakarta DPR RI terbanyak kedua, Pak. 150.000, Pak. Gue baru tahu ini. Iya, antara dua itu. Antara Grace Natali atau berarti Samaliani. Mas Hinton kalah tuh? Kalah. Kenapa dia gugur? Karena PSI nggak 4%. Iya, dia kalau nggak salah entah cuma 2, 1 atau 1, gitu. Makanya Pak Mirwan semoga menang. Semoga 4% PKN ya. Andai pun Bapak unggul suara di Jakarta, Bapak cobalah lihat yang daerah Gorontalo, Pak. Lihat daerah Papua Pegunungan, Gunung Bintang, Flores, ND. Bukit Bintang ada di Malaysia anjir. Gunung Bintang ada di Papua. Oh. Persigubin Gunung Bintang ada. Ada timbolannya Persigubin, bener, gua nggak bohong. Nah itu tolong Pak, kalau ada Bapak ada suara di DPR RI berarti Bapak ya semua selamat, semoga aja. Soalnya gue sayang. Oh ini 4% itu hitungannya
Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Oh. Jadi maksudnya adalah ketika lu udah banyak suara tapi lu tetap kalah di suara lain ya udah gitu. Kecuali lu maju DPRD nggak ada hitung-hitungan minimal. Itu mah banyak suara. Oh, tetap. DPRD makanya PSI banyak. Oh iya, benar PSI iya, banyak. Itu PSI banyak. kenapa? Jadi Perindo pun ada. iya makanya. Garuda pun ada. Yang nggak lolos kan Nasdem ya? Perindo ya? Nasdem. Nasdem nggak lolos di mana? Di DPRD. Hanura. Hanura iya jelas, Hanura kan jauh banget. Nasdem ada di DPR RI. Emang ada ya? Nasdem kalau nggak ada di DPR RI, dia mana bisa nyalonin Anies? Nasdem. Bukan. Partai Bulan Bintang. Yang nggak ada PBB, nggak ada. Terus Hanura juga jatuh. PKPI juga jatuh. Nah maksudnya gini loh, kalau kalian nanti 2029 maju lagi ke DPR RI, pikirlah ke partainya lah. Jangan partai-partai kecil. Mau gimana pun. Oh, nyali lu gede berarti. Berarti mau gimana pun tetap partai gede ya supaya lu orang hebat ya, lu ke Partai Bulan Bintang. Iya, lu dapat suara di Jakarta, tapi di tadi gue sebutin Bulu Kubas, Singkawang, Sentani, 0,% cuma 1 suara, 2 suara nggak akan ngedukung lu DPR RI. Jadi ya agak sedikit mubazir gitu. Oh, gue baru tahu ini. Gitu, Pak. Oh, gue akhirnya tahu kenapa orang-orang besar akhirnya memutuskan tuh ke partai gede. Iya, karena itu. Demi biar naik. Loh, ini gue nggak tahu benar atau enggak ya. Mungkin kalau PBB sama PKPI kemarin digabung itu nggak nyampe 4% PKS kayaknya. Hina juga ya. Kata PKS, udah gabungin suara lu, kawan gua. Gitu. Itu ibarat main futsal nih 2 orang jago, lu main berlima aja, gua berdua aja. Songong anjir. Makanya, aduh. Dan yang terakhir nih Pak, yang harus lu lakuin saat lu lakuin setelah pemilu adalah potong jari Pak, biar bisa milih lagi Pak. Kan patokannya dari jari ungu ya Pak ya. Ketika lu, Pak nggak ada Pak, berarti boleh milih lagi. Lu potong aja semua jari lu. Ya, lu hitungannya cuma 10 kali boleh milih dong. Datang-datang fishbomb. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak perluas anjing, enggak perluas. Enggak. Kalau perluas 3 kali 5, 15 kali 2, 30. Gini dong besok gini. Nambah tangan lu. Gua milih terus. Kayak di Papua. Kan di Papua kan ada ya tradisi di Oh, gua ingat tuh karena film Denias tuh. Iya, ketika gua jadi tahu. Tinggalin sama keluarga harus potong jari kan. Nah itu. Bapaknya meninggal, potong 1 ruas. Kata orang yang di Papua sana pas pemilihan, udah biasa. Anjing. Jadi itu ya tips ya. Apa yang bisa lo lakukan setelah pemilu. Semoga bermanfaat, berguna buat kalian semua. Jangan lupa like, share, subscribe buat para Kamionis. Oh iya, Kamionis kalau misalkan mau jadi bintang tamu, silahkan DM IG Podcast Kampiun. Nanti kita kasih tahu syutingnya tanggal berapa. Nanti kesini aja buat jadi bintang tamu. Nanti masalah skenario bisa. Nanti duduknya di situ lah. Enggak kelihatan kamera dong. Jadi nanti gini, duduk di sana. Nanti kamera ini ngarah ke sono. Jadi nanti editornya agak pusing. Ada 2 layar nanti di situ. Udah tinggal bagi 2 di zoom. Di zoom out aja, di zoom out beres. Jadi dapat semua. Oke, thank you buat kami ini. Semoga caleg pilihan menang, partai pilihan menang. Amin. Dan semoga suara kita yang sudah kita pilih kemarin. Dan semoga Indonesia jauh lebih baik. Pasti harus. Makin lebih baik lah. Indonesia udah baik. Semoga makin lebih baik. Apapun yang terpilih, siapapun yang menang, siapapun yang terpilih, tetap membawa Indonesia jadi lebih baik. Membawa Indonesia lebih baik dan semoga amanah karena apa yang kalian janjikan di kampanye itu adalah janji di hadapan Tuhan. Betul. Ya, jangan kau ingkari. Betul. Saya BSBS. Saya Tulus. Kembali lagi nanti di berikutnya di Podcast Kampiun karena semua bisa jadi juara.